Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Febri Yusnida Purba dengan NIM 200320055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai ISO. Bagi yang belum mengetahui pengertian ISO, jadi ISO adalah pendekatan dari The International Organization for Standardization. Ini adalah badan non-pemerintah yang terdiri dari lebih dari 160 negara. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Meskipun tidak ada perusahaan yang dipaksa untuk mematuhi standar ISO, memilih pemasok yang terdaftar ISO memastikan bahwa pemasok Anda mengelola bisnis mereka dengan standar yang konsisten, yang mendorong pemborosan dan biaya, dan mendorong kualitas produk dan pengiriman. Dengan adanya organisasi ini akan membuat ISO memberikan spesifikasi untuk kelas dunia dalam berbagai macam hal. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, ISO merupakan salah satu organisasi yang berperan besar di dunia. Sertifikasi ISO menunjukkan bahwa suatu organisasi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh ISO dalam berbagai bidang, seperti manajemen kualitas, manajemen lingkungan, dan keamanan informasi. Tanpa ISO, berbagai usaha dapat menjalankan bisnisnya secara sembrono atau tak terkendali. Sertifikasi ini menjadi salah satu standar penting dalam membantu perusahaan dan organisasi untuk mencapai keunggulan dalam praktik bisnis mereka. Pada umumnya, ISO memiliki jenis standar yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan persaingan global. Adapun beberapa jenis ISO yang terdaftar yang sudah digunakan banyak produk di Indonesia seperti ISO 9001, ISO atau IEC 17025, ISO 28000, ISO 50001, ISO 14001, ISO 22000, ISO atau IEC 27001, dan ISO TS 16949. Suatu perusahaan seringkali dihadapi pada situasi menentukan pilihan untuk pemasok untuk kebutuhan produksi. Secara logis, perusahaan dengan jaminan mutu kualitas produk yang dihasilkan akan memiliki keunggulan untuk dipilih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki standar manajemen mutu. Selain itu, manajemen mutu merupakan salah satu hal penting yang diperlukan dalam kegiatan operasional. Dengan demikian, beberapa jenis ISO yang sudah digunakan di Indonesia sebagai perusahaan yang akan bersaing global dapat mempersiapkan dan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Setiap bidang akan memiliki jenis ISO yang berbeda karena semua standar terhadap perusahaan tidak sama. Contoh sederhana saja, ketika kita perlu memilih supplier untuk menjadi pemasok bahan baku, perusahaan yang memiliki sistem jaminan mutu tentu akan mendapatkan keunggulan tersendiri untuk dipilih. Selain itu, manajemen mutu juga bermanfaat bagi perusahaan secara internal, terutama untuk menjamin barang ataupun jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar. Maka dari itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki standar manajemen mutu. ISO 9001-2015 merupakan salah satu framework standar manajemen mutu yang diakui internasional. ISO 9001 sendiri telah mengalami perkembangan dan revisi sejak tahun 1980, 1987, 1994, 2000, 2008, dan 2015, menyesuaikan kebutuhan manajemen kualitas pada masanya.
ISO 9001-2015 ini merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, dikenal juga dengan ISO, yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Dengan berpedoman pada ISO 9001-2015, sebuah organisasi ataupun perusahaan dapat melakukan evaluasi apakah produk, barang atau jasa dan proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat memenuhi keinginan ataupun persyaratan dari customer secara konsisten. Selain itu, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 juga dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan perusahaan ataupun pelanggan, serta mencegah terjadi kegagalan mutu produk ataupun jasa sepanjang proses produksi. Di Indonesia sendiri, standar sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 diadopsi identik menjadi sebuah standar sistem oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN menjadi SNI ISO 9001-2015. Kemudian, standar manajemen mutu ISO 9001-2015 tidak hanya bisa diterapkan pada dunia industri yang menghasilkan produk, namun demikian bisa juga diterapkan pada bidang yang menghasilkan jasa seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan bidang usaha jasa lainnya. Pada dasarnya, konsep dasar ISO 9001 bisa disederhanakan menjadi 3 hal. Yang pertama, perusahaan harus memiliki standar operasional prosedur dan sistem operasi yang jelas sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bekerja. Meskipun dalam ISO 9001-2015 berbeda seperti ISO 9001-2008 yang mewajibkan level dokumen wajib seperti pedoman mutu, prosedur, instruksi kerja, form, rekaman. Pada ISO 9001-2015 tidak diwajibkan semua proses dijabarkan dalam bentuk label dokumen berupa prosedur, namun bisa langsung dalam bentuk instruksi kerja ataupun alur proses tertentu. Berikutnya, karyawan yang bekerja harus berkompeten untuk menghindari adanya ketidaksesuaian antara hasil output ataupun proses terjadi dengan yang disyaratkan. Terakhir, adanya infrastruktur yang baik yang dapat digunakan oleh perusahaan seperti gedung, peralatan, ataupun software. Hal yang lebih penting dari semua itu adalah adanya komitmen dan peran tanggung jawab manajemen puncak untuk memastikan penerapan sistem manajemen mutu telah sesuai persyaratan. Nah, kemudian mengapa sih perlu ISO 9001-2015 ini? Jadi, dengan memahami bahwa ISO 9001 memberikan acuan berupa sistem manajemen kualitas, adanya sistem memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat yang bisa dijadikan alasan mengapa perusahaan harus memiliki sertifikasi ISO 9001, diantaranya yaitu yang pertama, perusahaan memiliki sistem jaminan kualitas dan mutu yang standarisasi internasional. Yang kedua, memiliki sistem jaminan kualitas bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun partner. Yang ketiga, kualitas produk yang terjamin memiliki implikasi secara langsung ataupun tidak pada kepuasan pelanggan. Yang keempat, penetapan resiko dan peluang yang dikaitkan dengan konteks dan sasaran organisasi. Yang kelima, mencegah terjadinya kegagalan proses dan kerugian akibat terjadinya ketidaksesuaian mutu produk dan jasa.
Yang terakhir ialah memiliki sertifikasi ISO 9001 ini mengharuskan adanya sistem yang terdokumentasi dengan baik di perusahaan. Dengan adanya dokumentasi terhadap sistem dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan audit secara internal. Selanjutnya, saya akan membahas ruang lingkup ISO 9001. Jadi, ISO 9001-2015 adalah standar internasional yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu, serta pencapaiannya yang bisa diterapkan dalam setiap jenis organisasi ataupun perusahaan berdasarkan persyaratan 10 klausul ISO 9001-2015, yaitu yang pertama, rujukan format normatif, yang kedua, istilah dan definisi, yang ketiga, konteks dan organisasi, yang keempat, kepemimpinan, yang kelima, perencanaan, kemudian pendukung, operasional, evaluasi kinerja, dan perbaikan. Selanjutnya, bagaimana sih cara mendaftarkan ISO ini? Untuk bisa mendapatkan ISO, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, aplikasi permohonan pendaftaran dilakukan dengan melengkapi kuesioner sesuai dengan sertifikasi yang Anda inginkan kepada bahan sertifikasi pilihan Anda. Yang kedua, asesmen terhadap ISO akan dilakukan oleh satu badan sertifikasi. Suatu organisasi harus dapat menunjukkan bahwa manajemen mutu yang dilakukannya telah benar-benar berjalan secara minimal dalam jangka waktu 3 bulan sesuai seluruh urutan atau siklus dari audit internal. Kemudian, permohonan pendaftar akan disetujui oleh satu badan sertifikasi. Setelah itu, akan ada proses lanjutan berupa program 6 bulanan atau 12 bulanan atau tahunan, kunjungan audit pengawasan atau surveillance. Bila berhasil, maka sertifikasi akan diterbitkan. Kemudian, apa saja sih tahapan dalam sertifikasi ISO ini? Jadi tahapannya itu yang pertama itu audit awal. Itu bersifat opsional. Kemudian, audit sertifikasi. Yang ketiga itu penerbitan sertifikasi. Yang keempat, audit pengawasan tahunan. Dan yang terakhir, sertifikasi ulang dalam waktu 3 tahun. Kemudian, standar kelulusan audit sertifikasi ISO. Organisasi dan perusahaan akan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikasi ISO adalah saat tidak ditemukannya yang bersifat fatal. Apa yang dimaksud dengan temuan yang bersifat fatal? Temuan yang bersifat fatal yaitu ditemukannya satu sistem yang tidak berjalan atau adanya persyaratan ISO yang tidak dijalankan tanpa alasan. Selain itu, temuan yang bersifat fatal adalah temuan yang biasa dikenal dengan temuan minor dan observasi. Temuan minor yaitu apabila perusahaan tidak konsisten dalam menjalankan satu sistem atau hanya menerapkan sebagian dari persyaratan yang dari semestinya. Temuan observasi yaitu bersifat saran-saran perbaikan dalam implementasi sistem manajemen ISO. Temuan minor dan observasi bukan salah satu faktor dalam mendapatkan sertifikasi ISO, namun hanya memerlukan perbaikan kecil. Berapa lamanya menerima sertifikasi ISO setelah dinyatakan lulus? Di saat proses audit berjalan, lalu ditemukannya temuan yang bersifat minor dan observasi, maka perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan perbaikan terhadap temuan yang disampaikan sebelum sertifikasi dicetak oleh badan sertifikasi ISO. Perbedaan waktu dalam mengeluarkan dan menerbitkan sertifikasi ISO tentu tidak akan sama antara badan sertifikasi. Ada yang cuman butuh waktu 2 minggu, ada juga yang butuh waktu sampai 1 bulan.
Ada sebagian dari badan sertifikasi ISO yang menginduk ke luar negeri sehingga akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, berapa lama sih masa berlaku sertifikasi ISO? Jadi, sertifikasi ISO berlaku selama 3 tahun. Setelah itu, maka perusahaan akan diaudit ulang atau resertifikasi. Selama 1 tahun perusahaan dan organisasi akan diaudit dalam waktu tertentu. Hal ini sering disebut dengan surveillance audit atau audit berkala. Berapa sih biaya dalam sertifikasi ISO ini? Biaya sertifikasi tidak sama antara satu dengan yang lain. Biasanya, badan sertifikasi akan melihat usaha yang Anda jalani serta melihat besarnya organisasi di tempat Anda. Masing-masing badan sertifikasi memiliki biaya yang bervariasi. Biaya utama yang dikeluarkan yaitu biaya audit sertifikasi di awal audit dan biaya surveillance. Mendapatkan sertifikasi ISO sebetulnya tidak sulit, hanya membutuhkan konsistensi dari perusahaan dan komitmen dari organisasi di dalam menerapkan standar ISO. Kemudian ini dia pihak-pihak yang berkepentingan dalam ISO 9001-2015. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan? Jadi, standar ISO 9001-2015 berbicara tentang memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan pada awal standar, tepat setelah persyaratan untuk memahami konteks organisasi. Pembenaran untuk ini adalah bahwa pihak yang berkepentingan akan memiliki dampak pada kemampuan organisasi untuk menyediakan produk dan layanan yang secara konsisten memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan hukum. Persyaratannya adalah untuk menentukan pihak yang berkepentingan terkait dengan sistem manajemen mutu dan persyaratan dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu. Berikut adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam ISO. Yang pertama itu adalah pelanggan. Pelanggan adalah orang yang menggunakan dan memakai produk atau layanan perusahaan atau organisasi Anda. Secara langsung mempengaruhi kemampuan Anda untuk memenuhi kebutuhan mereka. Anda perlu memahami kebutuhan, harapan, dan persyaratan dari para pelanggan, karena bagaimana mereka akan menggunakan produk atau layanan Anda menentukan bagaimana produk atau layanan Anda perlu diciptakan. Yang kedua, pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Banyak industri memiliki persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh produk dan layanan mereka, dan mungkin ada biaya yang besar untuk tidak memenuhi ini. Selain itu, penting untuk memahami harapan organisasi lain seperti kelompok pengawas industri yang dapat mengidentifikasi tingkat kinerja dan daya tahan yang diharapkan oleh pelanggan akhir. Yang ketiga adalah karyawan. Sekalipun karyawan Anda bukan pembeli produk atau layanan Anda, mereka juga bekerja di lingkungan yang menciptakan produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan akhir Anda. Yang keempat, ada pemegang saham. Karena garis dasar keuangan Anda terkena dampak langsung dari biaya produk atau layanan Anda, pemegang saham Anda akan tertarik dengan seberapa baik kinerja sistem manajemen mutu Anda. Sebelum lebih jauh dari pembahasan ini, kita simak dahulu dari manfaat dan tujuan ISO berikut ini. Yang pertama itu kredibilitas perusahaan. Pada aktivitas perusahaan yang sudah menerapkan ISO dipastikan sudah memenuhi standar dan masyarakat dapat mengetahui standar tersebut. Jadi, ada kepercayaan dari konsumen yang dibangun oleh standarisasi internasional ini. Standar internasional yang sudah tercantum di ISO menitik beratkan pada konsumen bisnis ini. Contohnya konsumen.
Konsumen bisa semakin percaya bahwa kepentingannya diutamakan. Konsumen pun tidak hanya mengharapkan uangnya, tetapi juga kepuasannya pada perusahaan tersebut. Yang kedua ialah kepercayaan konsumen. Kepercayaan ataupun kepuasan konsumen menjadi salah satu kekuatan untuk perusahaan dan sangat penting. Karena dengan adanya kepercayaan dan kepuasan itu akan membuat mereka menjadi pelanggan setia dan bisa menjadi dari konsumen yang merasa puas inilah kita mendapat konsumen baru. Yang ketiga, jaminan kualitas standar internasional. Sebuah perusahaan mendapatkan sertifikasi ISO ada proses yang diuji yang biasa disebut dengan siklus PDCA. Siklus tersebut diterapkan pada semua bidang usaha dengan melakukan proses identifikasi, eksekusi, dan analisis supaya sesuai dengan standar internasional. ISO membawa pengaruh untuk perusahaan dan memberikan tanda bila ada kinerja di perusahaan menurun ataupun adanya kegagalan pada produk yang akan dibuat. Perusahaan bisa melakukan upaya untuk antisipasi langsung. Cara ini bisa membuat perusahaan menghemat anggaran yang sebelumnya terjadi kerugian karena adanya produk gagal. Yang keempat itu ialah menghemat biaya. Adanya standar ISO, perusahaan akan menerapkan sistem manajemen khusus yang bisa membantu mengetahui kinerja bagi perusahaan. Jika ditemukan adanya penurunan pada kinerja perusahaan ataupun produk gagal, maka upaya tersebut harus segera diantisipasi. Proses itu akan mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang dapat berhubungan dengan kinerja ataupun produknya. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Pada prinsip manajemen mutu, semua yang ada pada standarisasi ini bisa diterapkan supaya bisa dilaksanakan ke seluruh karyawan. Hal ini bisa memotivasi karyawan supaya bisa menjaga kualitas, efisiensi, dan produktivitas untuk mereka sesuai dengan standar ISO yang telah ditetapkan. Yang keenam ialah branding perusahaan. ISO juga bermanfaat sebagai sarana branding perusahaan yang mengaplikasikannya. Keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan dari sertifikat ISO adalah meningkatkan image atau brand suatu perusahaan menjadi jauh lebih baik di mata dunia. Kemudian, apa saja sih kendala dalam penerapan ISO 9001 ini? Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penerapan ISO 9001 tidak berjalan mulus. Di antara faktor yang paling dominan adalah yang pertama itu kurangnya komitmen dari top manajemen. Komitmen dari manajemen puncak menjadi salah satu alasan mengapa penerapan ISO 9001 tidak berjalan mulus, tidak berjalan sama sekali, atau hanya perolehan sertifikat berkala yang tidak diikuti oleh penerapan nyata di lapangan. Hal ini terjadi karena awal manajemen puncak tidak mendorong tim perusahaannya untuk benar-benar menerapkan ISO 9001. Manajemen puncak hanya ingin memperoleh sertifikat alih-alih memperbaiki sistem manajemen perusahaan. Sehingga karyawan yang berada di tingkat pelaksanaan setengah-setengah dalam penerapan ISO 9001. Sebaliknya, jika penerapan ISO 9001 benar-benar dipromosikan oleh manajemen puncak, ditekankan kegunaannya, mempromosikan manfaatnya, maka sudah barang tentu orang-orang yang ada di level pelaksanaan akan menjalankan sistem manajemen mutu secara konsisten. Yang kedua ialah tidak adanya keterlibatan karyawan.
Pada dasarnya, karyawan itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh manajemen puncak. Apalagi karyawan Indonesia yang dikenal sangat menghargai perintah dan arahan dari atasannya. Sehingga apa yang menjadi komitmen manajemen harusnya menjadi komitmen bersama yang dipegang oleh setiap level karyawan. Sayangnya, tidak jarang ada organisasi yang komitmen manajemen puncaknya baik tetapi tidak dibarengi oleh komitmen bawahannya. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti tidak diberikannya penghargaan atau reward dan hukuman bagi karyawan. Sehingga mereka merasa tidak ada bedanya antara yang berkomitmen dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dengan yang tidak menjalankannya. Yang ketiga ialah koordinasi antar departemen yang minimal. Penerapan ISO 9001 tidak akan berhasil jika satu bagian tidak berkoordinasi dengan bagian lainnya. Karena sistem manajemen mutu melibatkan semua bagian yang ada di proses utama maupun proses pendukung. Bila ada satu bagian yang tidak menerapkan ISO 9001, maka otomatis sistem tidak akan berjalan dengan sempurna. Yang keempat, kendalanya ialah keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu seringkali menjadi kambing hitam atas kebijakan yang tidak lancar. Banyaknya proyek membludak pesanan seringkali membuat penerapan ISO 9001 terabaikan. Padahal, bila perbaikan sistem disesuaikan dengan kebutuhan, harusnya overload pekerjaan sama sekali tidak akan mempengaruhi penerapan ISO 9001. Penyebab utama yang menyebabkan hal ini adalah sistem yang dibuat tidak sejalan atau inline dengan proses yang ada. Terlalu banyak hal baru yang diterapkan tanpa melihat kesanggupan para pelaksana di lapangan sehingga bentuk yang harus dibuat untuk membantu proses malah menjadi kompetensi. Yang kelima ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Keterbatasan SDM ini bisa berupa kuantitas atau jumlah karyawan maupun kualitas atau kompetensi karyawan. Dalam penerapan ISO 9001, kualitas sumber daya manusia lebih penting daripada kuantitas. ISO 9001 tidak pernah mensyaratkan jumlah minimal karyawan dalam penerapan ISO 9001 ini. Tidak pula dipersyaratkan bahwa satu orang hanya boleh menjabat satu jabatan saja. Rangkap jabatan dalam penerapan ISO sah-sah saja sepanjang fungsi-fungsi pekerjaan yang wajib dijalankan oleh yang bersangkutan dapat dijalankan dengan baik. Yang terakhir, kurangnya sosialisasi dan komunikasi. Seringkali yang menjadi penyebab ISO 9001 macet di tengah jalan bukanlah keterbatasan waktu dan sumber daya, melainkan kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari manajemen puncak. Ini menjelaskan orang-orang yang ada di level pelaksana tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Solusinya, manajemen puncak harus mengadakan pertemuan rutin seperti mingguan ataupun bulanan, terutama dengan pemimpin dari setiap bagian untuk memastikan mereka memahami apa yang harus dilakukan. Yang terakhir, kita akan membahas beberapa contoh kasus perusahaan yang menerapkan ISO 9001-2015, yaitu standar internasional yang berfokus pada manajemen mutu. Yang pertama itu saya mengambil PT Seraya Perkasa Mutu Tama, perusahaan manufaktur lokal yang menjadi pabrik manufaktur dan refurbish gearbox bersertifikat ISO 9001-2015 pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan adanya sertifikat itu, perusahaan ini tidak perlu lagi mencari roda gigi di Eropa karena sudah mampu memproduksi dengan kualitas yang sama
menggunakan mesin dan teknologi yang sama. Yang kedua, saya mengambil contoh Badan Karantina Pertanian atau yang disebut dengan Barantan. Kementerian Pertanian, lembaga pemerintah yang bergerak di bidang karantina pertanian. Tugas utama lembaga ini adalah melindungi keamanan pangan, keamanan hayati, dan kesehatan hewan serta tumbuhan di Indonesia. Dengan menerapkan ISO 9001-2015, lembaga ini dapat meningkatkan kualitas layanan mereka dengan menetapkan proses yang terstruktur dan mengidentifikasi indikator kinerja kunci. Jadi, untuk kesimpulan materi tentang ISO ini ialah ISO 9001-2015 adalah standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu atau quality management system. Standar ini menambahkan konsep manajemen risiko untuk diterapkan dan menggunakan struktur yang terminologi yang sama atau disebut dengan high level struktur. Nah, adapun kesimpulan dari materi ISO 9001-2015 adalah bahwa ISO 9001-2015 sangat diperlukan oleh industri manufaktur karena ISO ini mampu menjadi jaminan kepercayaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan dan juga dinilai mampu menjadi salah satu faktor peningkatan produktivitas serta peningkatan efisiensi proses dan biaya dengan pendekatan pemikiran berbasis resiko yang diharapkan lebih membuat perusahaan menjadi lebih proaktif dalam mencegah dan mengurangi efek yang tidak dikehendaki dan selalu memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.